Badminton Channel. Video saya mau bahas soal sepatu RS ya, seri tipe Jeffer LTD 3. Nah, jadi ada yang warnanya putih biru, ada yang warnanya biru lemon ya. Ini warnanya ya. Nah, jadi sebelum saya bahas lebih detail tentang sepatu ini, saya mau terlebih dahulu saya mau coba timbang dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman ada gambaran sepatu ini sepatu yang ringan atau sepatu yang bobotnya agak berat. Oke, teman-teman ikutin ya. Saya sudah siapin timbangan digital saya. Saya coba hidupin ya. Nah, saya coba timbang salah satu aja karena tipenya sama aja ya. Karena ini sama-sama Jeffer LTD. Nah, ini sama-sama Jeffer LTD 3, ini juga Jeffer LTD 3 ya. Nah, saya coba timbang yang putih aja. Nah, ini kalau satu pasang aja sekitar 328 gram ya. Kalau dua-duanya saya timbang sekaligus 653 teman-teman ya, 653 gram. Oke. Nah, jadi ini nih masih termasuk sepatu yang relatif ringan teman-teman. Jadi dia tuh masih di bawah 700 gram ya. Oke, jadi tampilannya kayak begini. Ini yang putih ya, tampilan depannya. Ini yang biru navy sama warna lime ya. Ini begini. Oke. Nah, jadi kita bahas penampilannya teman-teman ya. Saya bakal putar 360 derajat. Nanti teman-teman lihat dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang. Oke. Oke, jadi teman-teman ada gambaran sebelum membeli sepatu ini. Jadi tampilannya kayak begini. Saya mulai dari samping aja dulu ya teman-teman ya. Ini dari sampingnya kayak begini. Nah, teman-teman lihat. Ini dari warna putih dulu. Teman-teman lihat aksennya ya. Di sini ada tulis dia punya ininya. Jadi material itu campuran kulit sintetis teman-teman ya. Yang di bagian brand RS sama tulisan Jeffer LTD 3 ini. Sudah itu dia ini ada pori-pori udaranya dari bahan mesh gitu ya. Jadi terus juga teman-teman lanjut kalau yang warna biru juga sama begini sama. Yang bagian Jeffer ini kulit sintetis dan juga dicampur dengan mesh gitu ya. Bolongan pori-pori udaranya di sekitar sini. Oke. Terus di bagian depan teman-teman. Jadi dari tampilan depan kedua sepatu ini sama. Bagian meshnya di sini ya ada kayak lubang-lubang udaranya. Bagian yang warna biru juga sama. Terus ini yang di bagian tali-tali sepatunya yang standar yang biasa aja. Terus yang lidah sepatunya ini juga materialnya dari mesh ya, ada bagian dalam sini ya. Terus, oke, nah, ini dari kulit sintetis ada brand RS-nya. Untuk warna yang biru juga sama. Oke. Nah, terus bagian samping sini, bagian samping sebelah kiri ya. Nah, ini bagian sini teman-teman, ini bagian yang kulit sintetisnya di bagian sini cukup tebal. Jadi untuk kalau misalkan teman-teman tipe permainan yang agak sedikit menggesek gitu, dia pasti agak lebih tahan karena kalau ketimbang dengan material yang meshnya mesh biasa aja gitu ya. Terus bagian sini ada pori-pori udaranya juga. Samping sini, di atas sini sampai ke bagian belakangnya nanti saya tunjukin juga teman-teman ya. Untuk warna yang biru juga sama. Depan sini kulit sintetis, di sini bahannya tuh dari material mesh gitu, pori-pori udaranya banyak. Jadi sepatu ini kalau saya bilang bakal terasa nyaman, sudah bobotnya ringan, sudah itu banyak pori-pori udaranya, jadi kaki kita nggak akan terasa panas gitu ya. Nah, setelah itu ini bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ada tulisan Info Speed mereknya. Sudah itu, nah teman-teman perhatiin ini nilai plusnya di seri yang Jeffer LTD 3 ini ya, dia punya mesh udaranya sampai ke belakang sini. Tuh. Jadi desainnya ini bener, kalau saya bilang bagus gitu ya. Jadi diam di belakang ini untuk bagian heel protectionnya juga padat gitu ya, keras gitu ya. Jadi tumit kita juga terjaga, relatif aman gitu teman-teman. Nah, ini sudah secara penampilan saya tunjukin ke teman-teman ya. Sudah itu sekarang saya mau tunjukin teman-teman itu yang insole-nya. Ini bagian dalamnya. Insole-nya itu bisa dilepas ya. Nah, insole-nya itu kayak begini. Ada tulisan RS Extra Cushion. Oke, jadi kalau dilihat dia punya cushion ini cukup baik ya, cukup tebal, empuk gitu. Sudah itu yang saya suka tuh kalau dari yang RS ini, dia punya insole-nya ini kasar loh teman-teman. Jadi kaki kita tuh nggak tergelincir gitu begitu kita main gitu ya. Jadi dia ada kayak gesekan gitu. Jadi kalau dengan kaos kaki kita itu ya, jadi kita tuh nggak slip gitu di dalam gitu teman-teman. Jadi ini insole yang bagus kalau menurut saya. Terus juga ada ini bagian yang agak ngemangkok begini ya, ini namanya arch support. Ini untuk menopang kaki kita supaya kita nggak mudah capek. Oke. Nah, ini untuk dia punya insole-nya. Ini pengerjaan dalamnya teman-teman.
Pengerjaan dalamnya juga relatif rapi, kalau teman-teman lihat kelihatan nggak ya. Nah ini bagian ini jahitan-jahitannya kok saya lihat sampai dalam itu rapi semua. Bagus kok ini pengerjaannya. Nggak ada lem-lem yang meluber, yang kelebihan gitu ya. Terus jahitan dia punya pasangannya, dia pasang juga rapi begitu teman-teman ya. Bagus. Oke, kalau yang untuk yang warna navy juga sama, insolnya juga sama persis. Terus, nah ini bagian bawahnya teman-teman. Kalau kayak saya pilih warna ini karena warnanya lebih menarik, terus lebih mudah teman-teman bandingkan. Ini putih, ini biru, jadi lebih mudah dibandingkan. Kalau ini kan sama semua, blue navy semua gitu ya. Nah, jadi saya pilih yang putih aja untuk jelasin bagian insolnya. Insolnya ini dari pylon gitu teman-teman ya. Ini empuk gitu. Nah, jadi ini pas ini nyaman banget pasti dipakai karena saya pengalaman pakai seri yang Jeffers 714 itu, saya nanti tunjukin di akhir video untuk teman-teman ya, untuk perbandingan dengan seri yang paling baru ini, apa yang membedakan itu, oke? Nah ini dia punya outsole-nya teman-teman. Jadi outsole-nya seri Jeffers yang terbaru ini kayak begini. Jadi kalau Jeffers seri LTD itu, seri yang limited edition tuh begini. Jadi dia tuh kayak prisma begitu ya, segitiga lupis-lupis begini. Sudah itu ada double stabilizer ya, kiri kanan. Sudah itu dia tuh ada carbon plate, TPO carbon plate ini untuk menjaga kestabilan kaki kita ya. Nah ini untuk yang seri yang limited. Nah saya mau tunjukin aja sekarang. Ini kalau yang seri Jeffers yang biasa teman-teman. Ini seri Jeffers 714 kayak begini ya, dia masih desain yang heksagonal begini. Nah kalau yang limited edition punya, dia sudah yang segitiga, yang lupis gini ya, prisma begini ya. Dia enggak. Terus juga di bagian tengah sini dia yang seri 714 nggak ada carbon plate, ini sudah ada carbon plate. Dia nggak ada stabilizer, ini sudah ada stabilizer. Jadi boleh dibilang yang limited edition ini boleh dibilang dia ini improvement-nya teman-teman ya. Oke. Ini kalau yang blue navy juga sama, yang warna biru lemon itu sama aja. Nah, nggak ada perbedaan kan? Cuma beda di warnanya aja. Oke. Nah, kalau soal warna ini teman-teman, ini soal selera aja. Teman-teman mau pilih yang putih biru atau mau yang biru kuning, itu terserah teman-teman aja. Kalau saya pribadi, saya bakal pilih yang ini karena warnanya lebih cantik. Itu kalau dari pandangan mata saya ya. Ini yang saya suka juga ini loh teman-teman. Sampai dia punya kotaknya niat banget tuh desainnya. Dia ikutin warna sepatunya. Kalau yang ini putih biru muda gitu ya. Yang ini, nah dia ikutin warna sesuai dengan desain sepatunya. Karena ini mungkin gara-gara dia ini limited edition, jadi dibuat spesial begitu ya. Oke, jadi sebelum saya ngomongin soal harganya teman-teman ya, saya mau bandingin sama teman-teman. Kenapa alasan saya suka dengan sepatu RS? Pertama itu dia tuh konsisten gitu teman-teman. Dia tuh perubahan desainnya nggak terlalu mencolok sampai banyak. Sudah itu dia tuh stabil. Untuk seri-seri yang sepatu RS teman-teman harus tahu dulu. Kalau yang seri paling bawah itu namanya seri Super Series, yang kedua seri Jeffers, yang paling atas itu seri Rosobin. Dan nanti ada satu lagi yang limited, yang SND LTD namanya, itu yang limited punya ya. Tapi kalau yang untuk Jeffers ini sudah mumpuni kok teman-teman. Saya sudah pengalaman pakai ini. Ini Jeffers seri Jeffers yang biasa, bukan yang LTD ya. Ini yang 714, saya belinya tuh bulan Agustus 2021. Nah, melihat ini seri yang lama, yang warna hijau ini ya. Jadi kurang lebih sudah saya pakai lama juga kan, dari Agustus, yang mungkin sudah 1 tahun lah. Tapi dengan frekuensi main saya pakai tuh kurang lebih itu 2 kali seminggu lah ya. Saya rotasi dengan sepatu-sepatu yang lain gitu. Oke, jadi hal yang teman-teman harus di notice pertama kali itu teman-teman ya, daya tahan insole-nya begini tuh, lihat insole-nya bolong. Nah, jadi saya harus ganti dengan insole yang lain. Saya beli yang brand dari Li-Ning punya, saya coba gitu untuk perbandingan. Jadi insole-nya ini maupun dia tuh materialnya tuh padat gitu ya, ada gerigi-gerigi yang tadi saya jelasin, insole-nya bagus, ada extra cushion, memang nyaman, tapi daya tahannya tuh agak kurang. Jadi dia tuh, atau mungkin berat badan saya yang agak cukup berat, jadi dia tuh agak kurang ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau daya tahan yang lain, tuh teman-teman lihat. Nah, secara keseluruhan masih bagus ya. Jadi untuk durability, kalau sepatu RS ya teman-teman jangan ragu lah. Saya sudah pakai banyak tipe. Ini untuk seri Jeffers saya cuma pernah coba yang ini. Tapi nanti yang kalau seri Rosobin, nah nanti teman-teman follow up video saya, nanti saya bakal jelasin lagi yang lebih detail, oke? Nah teman-teman, untuk harganya ya, sepatu yang Jeffers LTD 3 ini harganya tuh 450.000. Nah jadi teman-teman untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di bawah, langsung ke
toko Sport Sense. Nah, jadi itu ada juga teman-teman yang domisili di daerah Palembang bisa langsung ke Dia Sport yang di seberang toko JM. Kalau teman-teman yang di luar Palembang, di luar Sumsel ya, mungkin di kota-kota lain, bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke. Nah, jadi di video berikutnya saya bakal bahas ini teman-teman. Ini ada sepatu yang dari RS juga, ini seri yang di atas ini ya, seri Rosobin 16. Nah, teman-teman ikutin Arvinton Channel terus. Jadi dengan harganya ya teman-teman ya, saya buat kesimpulan aja. Dengan harganya 450.000, dengan sepatunya yang seri yang terbaru, desainnya kayak begini ya, desainnya cantik, desainnya bagus. Jadi dengan pengalaman saya pakai seri Jeffer yang sebelum ini yang tadi saya tunjukin ya, jadi dengan harganya 450 sebenarnya memang ini sepatu yang worth it. Ini teman-teman bisa dicoba. Sepatunya ringan, desainnya bagus, daya tahannya baik. Oke, nah jadi boleh dibilang ya sesuai lah dengan nilai yang kita keluarkan 450.000 itu. Oke, sekian aja review dari saya ya. Teman-teman selalu dukung Arvinton Channel dengan like dan subscribe. Teman-teman bunyi lonceng notifikasi, jadi nanti ada video-video berikutnya dari saya, teman-teman langsung tahu, langsung stay updated gitu ya dengan Arvinton Channel. Terima kasih.